overview. Nah, sebelum kita mulai, kemarin kita sudah banyak ya mengetahui bagaimana konsep gitu ya dan bagaimana praktik dari memvisualisasikan data. Nah, sebelum ke sini sedikit akan dibahas apa sih sebenarnya perbedaan antara visualisasi data dengan dashboard data. Nah, di dalam dashboard data itu ada beberapa visualisasi data. Itu yang pertama. Jadi dashboard data itu mencantumkan berbagai jenis visualisasi data. Yang kedua adalah karena visualisasinya ini beragam, ada konsekuensi yang penting yaitu bahwa karakter dari jenis datanya pun harus beragam. Jadi dua prinsip itu sebenarnya yang harus dipegang ketika kita berencana untuk membuat sebuah dashboard ya. Saya buka salah satu contoh template ya dari Google Data Studio nih. Saya mau membuka yang ini. Nah, di sini tampil ya salah satu dashboard marketing gitu ya. Nah, di sini yang paling atas ada marketing website summary. Nah, lalu di sini ada jumlah usernya. Jadi apa pengguna dari pengguna dari atau orang yang mengakses website suatu layanan gitu ya. Lalu session gitu. Nah, sessionnya ini berapa kali gitu ya. Nah, lalu ada page view berapa kali orang membuka gitu ya setiap konten di dalam website tersebut. Lalu ada rate. Nah, itu pertama berarti ada data mengenai keseluruhan gitu ya, keseluruhan data visitor gitu yang datang ke satu website. Berarti itu satu jenis data ya. Data mengenai traffic orang masuk ke website tersebut. Nah, lalu yang kedua ada how are site session trending. Nah, ini menunjukkan tren data. Yang kedua berarti bukan hanya data mengenai visitor, tapi juga data mengenai waktu. Gitu ya. Jadi di breakdown berdasarkan waktu. Nah, yang awal ini kan ada ya data session gitu ya. Nah, tapi dia di breakdown juga berdasarkan waktu. Nah, di samping kanan ini ada what are the top countries by session. Jadi biasanya ketika kita mengakses website itu si apa istilahnya IP location-nya itu biasanya muncul gitu ya. Nah, dia dari domain dari IP address di negara mana. Nah, berarti data yang ketiga adalah data mengenai lokasi. Lokasi di mana pengguna internet itu mengakses website tersebut. Berarti sekarang sudah ada tiga jenis data ya. Yang pertama data mengenai tadi ya kunjungan visitor gitu. Nah, di data-data tersebut ada visitor setiap hari gitu ya, user, lalu ada sesi, ada page view, ada bounce rate-nya. Yang kedua adalah tadi ada data mengenai waktu juga. Jadi data ini di breakdown berdasarkan waktu gitu ya. Lalu yang ketiga ada ini IP location. Nah, lalu selanjutnya ada which channel are driving engagement gitu ya. Nah, biasanya ketika kan gini, website itu biasanya juga di apa ya, diiklankan gitu ya. Nah, orang-orang itu kan biasanya ada yang mengakses website itu dengan mengklik tautan atau link dari grup WA gitu ya, atau dari nemu di Facebook gitu ya, atau nemu di Instagram seperti itu. Nah, ini salah satu datanya. Jadi sudah ada 4 data. Nah, kalau yang atas, ini by session ya. Nah, kalau yang di bawahnya ini adalah ditambahkan lagi ada page view-nya. Berarti kita sekarang sudah punya 5 data gitu ya.
Nah, lalu yang terakhir ada data mengenai engagement by age and gender. Nah, kadang di beberapa software gitu ya bisa memprediksi juga mengenai jenis kelamin visitor. Nah, di sini banyak ya data yang ditampilkan seperti itu. Nah, selain itu di paling atas ini ada fitur menu. Nah, seperti dalam visualisasi data ya, kita juga membuat filter menu supaya audiens itu bisa mengakses sendiri terhadap data yang kita buat. Nah, di sini fitur menu yang dibuatnya adalah men-sort berdasarkan waktu. Jadi kalau Anda misalnya mau melihat tren misalnya eh, seminggu yang lalu gitu perusahaan ini melaunching produknya. Nah, kita mau melihat traffic gitu ya, traffic datanya setelah di launching. Nah, jadi kita sort ini waktunya, misalnya saya sort ya dari tanggal 1, sorry, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 gitu ya, klik apply. Nah, dia secara otomatis akan berubah. Jadi di sini salah satu kesamaan dari apa? Dari dashboard data dengan data visualization. Tapi, nah, data yang di-sort itu kalau sudah bentuknya dashboard akan berubah keseluruhan datanya. Sedangkan dalam data visualisasi itu, dalam visualisasi data, hanyalah satu data saja. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh dashboard data gitu ya. Yang pertama prinsipnya adalah kita perlu memiliki beragam data gitu ya, beragam karakteristik gitu ya. Nah, lalu karakteristiknya itu sendiri bukan hanya data yang berbeda gitu ya, ada yang datanya angka gitu ya, ada yang mungkin ini menggunakan apa longitude latitude gitu ya untuk pemetaan petanya. Lalu di sini ada data teks juga nih, ada nama-nama negara. Jadi setidaknya di sini ada berapa? Ada tiga karakter ya dari data tersebut. Jadi ketika kita mau membuat dashboard itu mensyaratkan kita harus punya beragam data dan jenis data. Nah, bagaimana kita memulai memulai visualisasi data? Sebelum ke situ, kita terlebih dahulu mau melihat mengenai data yang akan kita visualisasikan. Supaya apakah data tersebut cocok gitu ya ketika kita mau memvisualisasikan datanya. Nah, data ini bisa diakses ya di Bitly bahan gitu ya. Nah, sebelum ke sini saya disclaimer terlebih dahulu bahwa data ini adalah data buatan ya. Ini bukan data yang mencerminkan kondisi lapangan. Yang berarti setiap kategori gitu ya yang muncul di sini murni hanya buatan, tidak terkait lapangan seperti disclaimer-nya. Data seperti ini tipikal data survei gitu ya. Nah, di sini ada tanggal, lalu ada kelas sosial. Jadi di kuesionernya itu ditanya kalau Anda gitu ya mengkategorikan diri Anda ini sebagai kelas apa, nah seperti itu. Sebagai kelas sosial apa. Jadi apa subjektif social class gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ada pendapatan. Pendapatannya ini per bulan berapa gitu ya. Lalu yang keempat ada pekerjaan. Lalu yang kelima ada tempat tinggal. Lalu ada jenis kelamin, ada umur. Nah, lalu ini mulai masuk ke pertanyaan kuesionernya. Orang ditanya misalnya, siapa figur yang paling Anda ketahui gitu ya dalam lembaga negara gitu. Nah, di sini ada orang yang jawab presiden, ada jawab menteri dan yang lain. Lalu pertanyaan selanjutnya orang ditanya, menurut Anda bagaimana sih korupsi di lembaga pemerintahan itu? Ada yang jawab sebagian besar sih korupsi gitu ya. Ada yang jawab sedikit kok korupsinya. Lalu yang kedua adalah korupsi dalam bisnis. Sama pertanyaannya seperti itu. Dan kategorinya juga sama. Lalu korupsi di
di apa istilahnya di otoritas lokal gitu ya, entah itu pemerintah daerah atau institusi-institusi lain yang ada di daerah. Nah, sebelum kita membuat dashboard data, di sini kita identifikasi terdahulu. Ada beberapa jenis data. Yang pertama di sini tanggal, ya, berarti itu satu ya. Yang kedua ada data kategori. Nah, data kategori ini kita bisa lihat di sini ada kelas sosial gitu ya. Lalu ada tempat tinggal, ada pekerjaan. Nah, di sini pekerjaannya ini tidak apa di dalam survei ini tidak open question gitu ya, tapi dia sudah di set up apa saja gitu si pekerjaannya. Jadi ada kategori itu, terus ada jenis kelamin itu termasuk kategori juga. Nah, lalu di sini ada data angka gitu ya, yaitu pendapatan gitu. 1 juta, 4 juta seperti itu. Nah, lalu di sini ada umur. Nah, umur ini dia bukan termasuk angka kan, tapi dia untuk mencerminkan ya umur seseorang gitu. Lalu di sini ada pertanyaan kuesionernya 4. Nah, jadi di sini kita mengidentifikasi sudah ada data yang beragam. Ada data angka gitu ya, ada data kategori gitu. Dan ada bukan lokasi sih sebenarnya di sini, tapi menunjukkan apakah orang itu tinggal di pedesaan atau di perkotaan. Nah, dengan minimal 3 jenis data tersebut, berarti data ini sudah bisa kita sajikan dalam dashboard data seperti itu. Jadi tahap yang pertama adalah mengidentifikasi terlebih dahulu dataset yang kita punya. Nah, lalu yang selanjutnya, ketika Anda mau memulai membuat dashboard data, pastikan dataset tersebut sudah ada di Google Drive Anda. Mengapa? Karena kalau datanya itu sudah ada di Google Drive Anda secara otomatis gitu ya bisa langsung menyajikan data tersebut tanpa harus mengupload kembali ke Google Data Studio. Karena Google Data Studio ini terintegrasi dengan dengan Google Drive. Lanjut, nah untuk membuat dashboard pertama kita klik ini create. Nah, dalam membuat dashboard kita pertama harus menentukan dulu data source. Kita klik data source. Nah, di sini ada beragam katakanlah halaman atau alamat gitu ya, atau berbagai jenis sarana untuk mengakses beragam data. Ada Google Analytics, ada Google Ads, dan lain halnya. Nah, karena data kita tadi ada di Google Sheet gitu ya, maka kita klik ini, Google Sheet. Nah, kita klik. Mas Fadlan? Ya. Mohon maaf, kayaknya kalau yang baru akses itu nggak langsung ke sini ya? Ada yang perlu dicek-checklist gitu dulu? Oh iya, itu. Itu kalau baru mulai masuk ya? Iya, baru Ya. pertama kali gitu ya. Nah, kalau itu sebenarnya lebih ke apakah Anda mau mendapatkan iklan dari Google Data Studio seperti itu. Jadi itu silakan aja di checklist. Nah, karena tadi data kita sudah ada ya di Google Drive kita. Nah, sekarang datanya itu sudah muncul. Nah, dataset Google Data Studio. Nah, kalau sudah muncul kita klik datanya. Nah, kita klik. Nah, lalu di sini kita secara otomatis ya langsung kita kasih header datanya. Jadi langsung misalnya ada tanggal di situ langsung ada tanggalnya, langsung otomatis membacanya sebagai header, tidak termasuk data. Nah, setelah itu kita klik connect. Nah, di sini disajikan informasi mengenai jenis data kita itu apa saja sih item-itemnya gitu. Kalau di sini kan dimensionnya apa saja sih gitu. Nah, di sini item-item datanya ada figur dari lembaga negara gitu ya, ada jenis kelamin, ada kelas sosial, ada korupsi dalam bisnis gitu ya, ada korupsi lembaga pemerintahan,
korupsi otoritas lokal, lalu ada pekerjaan dan lain hal. Nah, di sini dia menginformasikan kita jenis datanya itu adalah teks gitu ya. Lalu di sini ada number. Number ini dia merujuk ke ini pendapatan tadi ya, ada yang 1 juta, 2 juta. Nah, lalu ada jenis yang ketiga yaitu ini tanggal ya. Nah, jadi di sini dari dataset ini ada 3 gitu ya. Ada 3 data. Nah, di sini kalau yang data teks ini kan memang tidak diolah ya. Nah, tapi di sini dia bisa juga nanti secara otomatis dia menjumlahkan gitu ya. Nah, nanti Anda pas menyajikan data bisa merubah. Nah, setelah kita melihat gitu ya jenis-jenis datanya, kita klik ini create report. Nah, tadi data yang di Google Drive kita di sini diminta gitu, apakah data tersebut mau dijadikan acuan katakanlah seperti itu untuk membuat dashboard tersebut. Nah, kita klik add to report, jadi datanya akan dijadikan ini untuk bahan visualisasi. Nah, ini tampilan awal ya dari data yang dari Google Data Studio tersebut. Nah, ini biasanya dia otomatis menyajikan data gitu ya. Nah, tapi kita hapus terlebih dahulu. Nah, pertama sebelum kita mau membuat dashboard kita oh iya, baik. Datanya itu ada di sebentar. Yang namanya dataset Google Data Studio. Jadi datanya itu di-upload dulu ke Google Drive Anda. Gitu. Silahkan kalau yang mau memulai, di-upload terlebih dahulu datanya ke Google Drive kita. Jadi tidak langsung dibuka di situ. Di-upload terlebih dahulu. Pastikan si datasetnya itu sudah ada ya di Google Drive kita. Nah, sebelum kita memvisualisasikan datanya, kita pilih dulu desainnya mau seperti apa. Nah, di sini silahkan ya beragam. Nah, tapi ini bukan aturan ya. Biasanya ya dashboard data itu background-nya hitam. Tapi ya silahkan itu bebas ya, tidak ada ketentuan warna. Nah, kita klik dulu. Nah, di sini sebenarnya sudah dikasih clue bagaimana sih dashboard yang baik. Nah, di sini ada teks gitu ya, ada diagram batang, ada pie chart gitu ya. Di sini maksudnya ada beragam jenis data gitu, bukan hanya satu jenis data. Nah, ini sudah warna hitam gitu ya. Nah, pertama seperti visualisasi data, kita beri judul terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara memberi judul? Nah, di sini ada lambang huruf A gitu ya. Nah, kita klik. Nah, kita buat box di halamannya. Nah, seperti ini. Nah, kita beri judul ya datanya. Data tadi terkait survei persepsi masyarakat mengenai korupsi gitu ya. Jadi kita beri judul dashboard data survei persepsi masyarakat mengenai korupsi di berbagai institusi seperti itu. Nah, kita bisa perbesar hurufnya. Nah, dia secara otomatis ya muncul di sini text properties-nya. Di sini Anda bisa membold gitu ya. Bisa mewarnai tulisannya. Nah, saya di sini mau memperbesar tulisannya. Saya buat menjadi 36. Nah, seperti ini. Nah, lalu setelah kita memberikan judul, kita akan membuat chart terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat tadi ya di datasetnya, di sini ada tanggal pengumpulan data.
Jadi pertama di dashboard kita ingin menunjukkan dulu tren pengumpulan data kita itu dalam berapa hari sih gitu ya. Jadi ini bukan hanya menampilkan hasil datanya, tapi juga kita melihat bahwa progres dari pengumpulan datanya seperti apa. Nah, bagaimana caranya? Kita klik add a chart ini. Nah, tadi karena waktunya tanggal, berarti kita memvisualisasikannya menggunakan time series. Nah, kita klik. Nah, kita taruh di sini. Nah, di sini secara otomatis dia akan membaca mana data yang dia mengandung tanggal gitu ya. Nah, dia secara otomatis langsung memvisualisasikan. Termasuk jumlahnya. Nah, di sini ini kan sudah otomatis ya. Nah, di bawahnya ini ada metrik, dia secara otomatis juga menghitung setiap harinya ini kita ngumpulin data berapa banyak sih seperti. Nah, kita ganti terlebih dahulu judulnya. Di sini kan record count ya. Kita ganti dengan mengklik samping ini. Nah, kita klik. Nah, kita kasih judul, kita ganti yang warna biru ini adalah jumlah responden. Nah, seperti itu. Jadi terlihat trennya. Nah, mengapa kita menggunakan menggunakan diagram garis? Karena tidak ada data yang kosong gitu ya. Jadi ini memang setiap hari datanya ada gitu dikumpulkan. Tidak ada yang kosong seperti itu. Ini adalah visualisasi yang pertama. Nah, lalu biasanya dalam survei itu kita ada informasi dasar terlebih dahulu mengenai gambaran dari demografi ya. Nah, pertama di sini saya mau memasukkan jenis kelamin. Kita kembali add chart. Nah, di sini saya sebentar ada pertanyaan. Sudah diupload namun belum terkoneksi juga, Mas. Nah, kalau belum terkoneksi apakah di tampilan awalnya sudah muncul di sebentar. Nah, ketika kita membuat sebentar ya, saya pindahkan dulu. Nah, tadi di data source apakah sudah muncul di ini kita klik Google Sheet gitu ya. Nah, di sininya sudah muncul. Nah, cek terlebih dahulu atau kalau belum masuk mungkin gini. Mungkin di situ Anda akan mendownload terlebih dahulu ya datanya. Nah, si data ini filenya XLS gitu. Nah, ketika Anda upload ulang ke Google Drive Anda, dia tidak secara otomatis terkadang, tidak secara otomatis membaca tersebut. Nah, lalu solusinya bagaimana? Buka terlebih dahulu si data tersebut, dibuka kembali gitu ya, setelah Anda upload di Google Drive Anda, seperti itu. Nah, saya kembali ke sini. Saya mau memvisualisasikan jenis kelamin. Kita klik pie chart gitu ya. Nah, dia secara otomatis tanggal. Makanya kita harus mengganti dulu ya. Bagaimana cara menggantinya? Ini date range dimensionnya kita hapus dulu karena kita tidak menggunakan data waktu gitu ya. Lalu, nah di dimensionnya kita ganti dengan jenis kelamin. Bagaimana cara menggantinya? Kita tarik ini. Kita tarik ke sini. Nah, dia otomatis mengganti gitu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah visualisasi yang kedua. Nah, selain informasi mengenai jenis kelamin, dibutuhkan juga informasi mengenai jenis pekerjaan. Nah, tapi kalau kita memvisualisasikan jenis pekerjaan ini hanya dengan menggunakan diagram batang ya, nanti visualisasi diagram batang kan biasanya untuk datanya. Jadi di sini kita tidak akan menggunakan visualisasi diagram batang. Ada cara visualisasi yang lain, yaitu kita menggunakan tabel, tapi tabelnya akan kita cross dengan jumlah pendapatan rata-rata ya dari responden kita. Nah, bagaimana caranya kita membuat tabel tersebut? Kita klik ini tabel. Nah, di sini kita klik yang paling ujung ini. Nah, tabel with heat map gitu ya. Kita klik.
Saya geser dulu. Nah, di sini dia secara otomatis membaca ini tadi jenis kelamin, karena sebelumnya kita menggunakan data jenis kelamin. Nah, kita ganti, bagaimana cara menggantinya? Jadi kita hapus terlebih dahulu ya tanggal ini karena kita tidak menggunakan data waktu. Lalu kita geser ini yang pekerjaan ini ke kolom dimension. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya jumlah jumlah responden kita ya yang bekerja sebagai pegawai kontrak berapa. Tapi kita tidak mau melihat itu, tapi kita mau melihat rata-rata ya gaji dari responden kita itu berapa. Nah, berarti untuk melihat pendapatan, kita geser ini yang pendapatan ke metrik ini. Nah, kita ganti, kita timpah ya. Nah, tapi kan ini menjadi aneh ya. Ini maksudnya apa? Nah, ini dia secara otomatis menjumlahkan keseluruhan total gaji gitu ya. Jadi misalnya responden saya pegawai kontrak perusahaan swasta ini dia ada sekitar 100 gitu ya. Ada ya 100 responden. Nah, gajinya itu dijumlahkan. Nah, ini kan tidak relevan ya. Kita ganti bagaimana cara menggantinya. Kita klik ini di samping tulisan pendapatannya. Nah, kita ganti menjadi average gitu ya, karena kita ingin melihat rata-rata gaji dari responden kita. Setelah itu kita oke. Nah, ini sudah muncul ya rata-rata gaji dari responden kita. Di sini ada manajer di perusahaan swasta, dia rata-rata gaji responden saya ini 15 juta, ada ASN, dan selanjutnya. Jadi di sini kita baru menampilkan demografi datanya dengan sudah memvisualisasikan ada 3 jenis visualisasi data. Nah, lalu selanjutnya setelah kita menampilkan informasi dasar ya, baik mengenai survei kita atau maupun informasi dasar mengenai respon kita, lalu kita mau menyajikan datanya. Tadi di dataset kita ini ada 4 pertanyaan ya. Yang di sini menurut Anda siapa sih figur yang paling Anda ingat gitu dari lembaga negara? Lalu ditanya bagaimana sih menurut Anda korupsi di lembaga pemerintahan dan seterusnya dan seterusnya. Ada 4. Nah, di sini karena yang memiliki, kan ini pertanyaan kuesioner ya, yang punya pilihan pertanyaan di kuesionernya yang sama itu 3 pertanyaan ini, jadi yang akan saya tampilkan, akan saya visualisasikan adalah 3 data ini. Nah, saya akan menggunakan bar chart. Kita klik kembali add a chart ini. Nah, kita klik yang bar. Kita tempatkan di bawah ini yang trend data. Nah, di sini dia secara otomatis membaca tanggal tapi tidak relevan ya. Tidak akan kita gunakan, makanya kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita geser yang pertama korupsi di lembaga pemerintahan. Kita geser. Nah, dia sudah tampil ya datanya seperti ini. Anda seperti tadi bisa juga mengkonvertnya dalam bentuk presentase seperti itu. Di sini, nah Anda bisa merubah bentuknya presentase. Nah, itu data kuesioner kita yang pertama. Lalu tadi pertanyaan yang kedua, kita akan membuat ini lagi bar chart lagi. Nah, kita ganti datanya seperti yang tadi, kita hapus terlebih dahulu tanggal karena kita tidak menggunakannya. Sekarang ini korupsi dalam bisnis. Kita tarik ke dimension. Sudah muncul juga datanya.
Lalu yang terakhir adalah korupsi di otoritas lokal. Nah, kita kembali menggunakan bar chart. Nah, kita ganti di korupsi otoritas lokal. Nah, sekarang sudah muncul ya. Nah, di sini sudah ada 6 visualisasi data dengan 4 jenis visualisasi data yang berbeda ya. Ada diagram batang, ada pie chart, ada time series dan ada tabel gitu. Nah, apakah sebuah dashboard itu sudah sampai di sini? Belum. Ini belum masuk disebut dashboard karena dashboard bukan hanya masalah ya. Kalau yang sebelumnya bahkan visualisasi satu data saja kan kita membuat menu ya, pilihan-pilihannya. Nah, tapi di sini belum ada. Nah, bagaimana cara kita membuat menu tersebut? Nah, sebelum ke situ kita ini lihat dulu datasetnya. Nah, tadi data yang kita gunakan adalah tanggal. Lalu pekerjaan ya. Kita sudah pakai data pekerjaan, lalu kita sudah juga menggunakan data pendapatan ya. Saya tandai dulu. Nah, ini data yang sudah dipakai. Lalu data pekerjaan juga sudah dipakai gitu ya. Lalu data tanggal sudah dipakai. Data jenis kelamin sudah dipakai. Nah, lalu tiga data dari pertanyaan kuesionernya juga sudah dipakai. Nah, berarti ada sekitar ada sekitar 4 data lagi yang bisa kita gunakan untuk membuat menu. Jadi ada 4 data ya yang bisa kita gunakan untuk membuat menu. Nah, sebelum saya membuat menu, saya akan geser terlebih dahulu data ini visualisasinya ke bawah supaya cukup untuk bar menunya. Sebentar. Jangan terlalu bawah. Oke. Nah, bagaimana cara membuat menu? Kita klik ini, add a control. Nah, di sini banyak pilihan ya. Anda mau bentuknya drop down list, jadi ketika diklik itu seperti yang visualisasi kemarin ya. Di drop down list ini kita melihat gitu ya, ketika kita klik ke bawah gitu ya, ada list. Lalu di sini ada ada checklist gitu ya. Lalu di sini ada tanggal, ada pencarian dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mau menggunakan drop down. Kita klik drop down list. Kita simpan di atas pie chart. Ini saya simpan di atas pie chart, tidak ada hubungannya ya dengan pie chart. Nah, di sini dia otomatis jenis kelamin, tapi data jenis kelamin kan sudah kita sajikan ya. Makanya kita akan ganti. Nah, data yang masih tersedia adalah data kelas sosial. Jadi, saya akan membuat filternya kelas sosial. Saya tarik kelas sosial ke control field. Nah, dia secara otomatis ganti. Nah, saya hapus dulu ini tanggal karena tidak saya gunakan. Oke, itu filter pertama. Berarti kita tandai data kelas sosial sudah ya. Sudah kita gunakan. Nah, lalu sisa beberapa data lagi. Nah, di sini kita bisa mempertimbangkan bisa yang mana saja sebenarnya. Tapi
kalau umur ini kan dia tidak apa ya, tidak terkategorikan. Jadi beda-beda, ada yang umurnya 32, 33 gitu ya. Ketika kita membuat apa menu terus yang tampil itu 32, 33 kan itu tidak terlalu signifikan gitu ya. Jika kita melihat pola datanya. Nah, makanya di sini saya akan memilih tempat tinggal sebagai menu. Nah, kita klik kembali add a control. Saya masih mau menggunakan drop down list. Nah, dia secara otomatis apa? Di sini kalau yang ini pekerjaan gitu ya. Saya rapikan dulu. Nah, kalau pekerjaan kan sudah ada ya. Makanya saya akan menggantinya menjadi tempat tinggal. Kita hapus terlebih dahulu ini tanggal karena kita tidak menggunakan tanggal. Lalu tempat tinggal. Kita geser ke ini, control fill. Kita hapus ini karena kita tidak menggunakan ini. Oke. Nah, sekarang sudah ada dua controller ya. Kita tandai. Nah, berarti sisa data kita ada dua lagi. Nah, di sini tidak akan saya gunakan ya. Tapi jika Anda mau mencoba, misalnya membuat visualisasi lagi bentuknya yang lain, silahkan. Nah, jadi ini kita sudah punya 6 visualisasi data dengan 2 filter yang berbeda. Nah, tapi di sini ada informasi yang belum kita ketahui. Informasi penting sebenarnya. Yaitu mengenai jumlah responden kita itu ada berapa sih? Seperti itu. Nah, bagaimana cara menampilkan jumlah responden? Kita klik add chart, kita klik yang ini, scorecard. Nah, di sini ada tulisan 3007. Kita cek dulu apakah benar 3007. Nah, betul 3007 ya datanya. Nah, kita ganti terlebih dahulu nama ini, nama judul ininya dari recount count kita ganti menjadi jumlah total responden. Nah, sampai sini sudah selesai ya visualisasi data yang kita buat. Namun kita perlu seperti visualisasi yang sebelumnya kita cantumkan identitas data tersebut, misalnya sumber datanya apa. Kita buat box di sini. Nah, sumber data misalnya dataset pelatihan gitu ya. Dari apa gitu ya, dari lembaga survei A gitu ya. Lalu di sini Anda copy paste linknya. Lalu di sini tadi ada data yang kita customize, dalam arti bukan dari default bawaan datanya. Nah, di sini kita membuat tadi ya rata-rata gaji. Nah, di sini kita informasikan tabel pekerjaan mencantumkan rata-rata gaji responden berdasarkan pekerjaan mereka. Seperti itu. Jadi kita memberikan note di sini. Nah, sekarang sudah lengkap gitu ya. Judul sudah ada, visualisasi datanya sudah ada gitu ya. Lalu controllernya sudah ada. Dan informasi mengenai sumber datanya juga sudah ada. Kita coba view gitu ya. Apakah si dashboard ini sudah
sudah bisa kita gunakan. Kita klik view. Nah, kita coba pertama kita coba di sini ya berapa responnya ya yang ke menengah ke bawah respondennya, kelas bawah berapa. Nah, kita bisa klik salah satu misalnya mau yang menampilkan ini misalnya kelas atas saja, kita klik only. Dia di sini hanya mau filter kelas bawah, kelas atas saja. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama dia sudah bisa ya. Atau kita mau dua gitu ya. Nah, dua kelas sosial gitu ya. Nah, bisa. Nah, seperti ini. Kita kembalikan lagi pada tampilan awalnya. Nah, jadi filter dari kelas sosial itu sudah bisa kita gunakan. Lalu yang sekarang tempat tinggal. Tempat tinggal ini hanya ada 2. Kita klik pedesaan. Nah, ternyata juga sudah bisa digunakan. Jadi sampai sini dashboard kita sudah bisa kita gunakan. Nah, kita bisa share seperti yang kemarin ya. Kita ganti ininya, misalnya anyone with the link can view. Nah, kita copy dashboardnya. Saya copy ke kolom chat. Nah, itu tampilan awal ya. Sudah. Nah, itu tampilan awal. Lalu, Anda ingin menambahkan gitu ya, menambahkan bukan data tapi misalnya Anda ingin menambahkan, kadang di sebuah dashboard itu kan misalnya Anda ingin menampilkan website gitu ya, link tertentu, tapi bukan hanya link gitu, Anda bisa gunakan, Anda bisa tampilkan laman webnya di sini tanpa Anda harus hanya linknya saja. Bagaimana caranya? Sebelum kita membuat itu, kita membuat dulu halaman yang baru. Bagaimana caranya? Kita klik add a page gitu ya. Nah, ini halaman kedua. Nah, pertama untuk membuat link untuk menghubungkan dashboard kita dengan website gitu ya. Kita klik ini URL embed. Nah, di sini kita buat box terlebih dahulu. Kita pastikan besar gitu ya boxnya karena di sini kita mau menampilkan artikel gitu ya. Nah, di sini dia dalam kondisi putih. Nah, karena di sini kita belum memasukkan belum memasukkan website apapun. Nah, di sini saya mau memasukkan Di sini saya mau memasukkan artikel yang juga mengenai survei, tapi yang dilakukan oleh pihak lain masih survei yang sama topiknya mengenai korupsi. Di sini saya akan menulis data survei korupsi. Nah, kemarin kan saya menginformasikan ya salah satu website yang memiliki berbagai data ya yang bisa kita olah yaitu data box kata data. Nah, di sini juga saya akan mencari yang berasal dari kata data. Nah, jadi saya men-search di Google data survei korupsi kata data. Kita klik. Nah, salah satu cara ini OOT terlebih dahulu ya. Salah satu cara bagaimana kita bisa melihat apakah artikel tersebut ada datanya atau enggak gitu, ada visualisasi data atau enggak, biasanya saya itu
tidak membuka terlebih dahulu si websitenya, tapi kita lihat gambar terlebih dahulu. Nah, di mana sih yang ada datanya seperti itu? Di sini saya mau pilih yang ini kan ada ya diagram seperti ini, tapi informasi diagram kan sudah ada ya. Di sini yang belum ada infografis ya, maka di sini saya akan memilih artikel yang ini. Nah, rapor merah indeks perilaku anti korupsi di Indonesia. Kita buka terlebih dahulu artikelnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya tampilannya. Ada ini, ada judul, ada ringkasan gitu ya, ada infografis, ada artikel. Kita sekarang ingin memindahkan tampilan ini semua ke dashboard kita. Bagaimana caranya? Kita copy linknya. Nah, kita copy linknya ke sini. Nih, external content URL. Nah, dia sudah muncul ya. Ini bukan screenshot ya, tapi kalau Anda view ini bisa Anda baca keseluruhan. Nah, namun perlu dicatat tidak semua website bisa seperti ini. Seingat saya, misalnya website apa ya? Website Tempo itu tidak bisa, lalu website apa tuh Tribun tidak bisa. Jadi tidak semua ya, tidak semua website bisa seperti ini. Tapi yang ini bisa. Jadi itu yang pertama. Jadi kita ingin juga menampilkan yang lain gitu ya. Tapi bentuknya kalau grafik kan sudah ada ya. Kita di sini juga mengejar variasi dari visualisasinya. Nah, ini kita nampilin aja embed URL. Gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin kan kita sudah membuat sudah membuat juga visualisasi data ya. Asumsikan misalnya itu kemarin dari World Value Survey gitu ya. Nah, tapi kita ribet juga kalau membuat lagi gitu di sini, meng-add data kembali data yang baru gitu ya. Nah, ternyata kemarin kan kita sudah membuat ya visualisasinya. Kita ini dulu membuat lagi halaman yang baru. Nah, kita akan sekarang mengembed URL dari ini Floris yang kemarin kita buat. Nah, kita buat boxnya. Nah, seperti ini, masih kosong. Nah, tadi URL-nya kita ini dulu, lihat dulu kemarin. Sebentar. Mana ya? Nah, ini nih. Sebentar masih loading. Nah, ini yang kemarin kita buat ya. Nah, kita klik export and publish. Nah, kita copy link ininya, kita buka terlebih dahulu. Nah, kita copy linknya. Kita copy ke sini. Nah, sudah muncul ya. Jadi di sini kita sudah menambahkan dua embed URL. Yang pertama artikel berita gitu ya, untuk menampilkan infografis yang berisi data lain gitu ya mengenai korupsi. Lalu di halaman ketiga kita menampilkan URL data yang visualisasi data yang telah kita buat. Kita cek apakah bisa kita akses datanya. Kita klik view. Nah, kita terlebih dahulu ya, dari yang akhir dulu, sebentar. This embed content is not associated with, oh ini tidak bisa, nah ini bisa, oh bisa. Oh, tapi nggak bisa diklik ya.
Oh, kalau di sini nih ada informasi. Do not enter your password or other sensitive in this area. Oh, ternyata tidak bisa. Jadi kalau ini Anda harus mengakses ininya apa? URL ini ya. Tidak apa-apa. Nah, lalu yang tadi yang web loh. Oh, Kayaknya cuma warning deh, Mas. Apa? Warning aja kali ya, biar nggak ngasih password di akun-akun lainnya. Iya sepertinya, tapi ya, saya bingung ini kenapa. Ya, nanti silakan dicoba di Anda ya, apakah kedetek gitu ya. Karena ini saya pakai browser yang ini juga yang Chrome yang untuk untuk nggak kedetek gitu. Mungkin karena efek itu ya. Mungkin kalau di browser Anda di Chrome yang normal tidak kedetek. Nah, nanti silakan dicoba ya apakah bisa diakses atau tidak. Jadi itu cara kita cara kita membuat dashboard mengenai survei persepsi masyarakat mengenai korupsi di berbagai institusi. Nah, Anda bisa mengeksplor lebih jauh ya bentuk visualisasi yang lain. Di sini kalau datanya ada kategorinya bisa menggunakan bar yang ini. Lalu ada ini trend line gitu ya. Ada scatter seperti yang kita buat, lalu ada tree map gitu ya. Tree map yang data hierarki yang pernah kita visualisasikan di Floris seperti itu. Nah, sampai di sini materi terkait pembuatan dashboard data survei. Nanti setelah setelah sesi ini, selanjutnya kita ingin belajar bagaimana Google Data Studio itu bukan hanya untuk memvisualisasikan data, tapi Google Data Studio juga dia bisa kita gunakan untuk menarik data. Nah, dalam konteks diskusi ini, kemarin kan 2 pertemuan kita sudah membahas di setiap sesi awal mengenai penarikan data ya. Di hari pertama kita narik data search engine Google Trend, lalu yang kedua data search engine untuk website gitu ya. Nah, yang ketiga kita akan menarik data media sosial. Nah, nanti kalau cukup waktunya, pertama saya akan data Twitter dulu, nanti kalau waktunya cukup nanti kita coba Instagram juga. Seperti itu, terima kasih. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Mas Fadlan untuk paparan materinya di 1 jam pertama. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami informasikan untuk ditahan terlebih dahulu. Nanti setelah kita isoma, kita bisa lanjut untuk melakukan diskusi. Ya. Karena saat ini kita akan melakukan isoma terlebih dahulu selama 1 jam ke depan. Baik, Mas Fadlan, terima kasih untuk paparan materinya kepada kita semua dan kepada Bapak Ibu. Saat ini kita akan break terlebih dahulu selama 1 jam ke depan dan masuk kembali di link yang sama pada pukul 7 malam. Baik, terima kasih kepada Mas Fadlan dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selamat malam, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya.